Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan kita alami sampai pagi hari ini. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, terlebih berkat waktu kita ada di tempat ini. Karena kita rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Betapa kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan Yesus. Keberadaan kami adalah anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar. Kami menaikkan syukur dan terima kasih banyak kepada cinta-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan kerinduan kami untuk menikmati hadir-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni kami untuk setiap hal yang telah kami lakukan yang melukai hati Tuhan. Tapi biarlah kuasa Tuhan Engkau membasuh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi, tidak terlewat Tuhan. Semuanya diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kuasa Tuhan yang bekerja. Segala kuasa iblis yang berusaha mengganggu fokus kami, hati kami, ketika kami ingin tertuju kepada-Mu, tapi kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, otoritas kuasa Allah saja memenuhi hati pikiran kami, seluruh ruangan ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan di pagi hari ini, menerangi kami. Bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang datang diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Ini sembah kami. Ini syukur kami kepada-Mu Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, mengucap syukur kepada
kasih Tuhan. Pada saat kita semua bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lagi kami muliakan Amin. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembah Amin. Ku selalu sembah Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu Amin, Amin. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah Dia yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami, karena Engkau Allah yang layak dipuji ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu ada dan siap melawan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak, meninggikan, memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Saudara bersuka cita bagi dirinya. Amin. Coba berikan salam di kanan kiri muka belakang. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya akan di dalam namanya ada kebahagiaan. Sama-sama katakan, aku
Sehingga di penghujung tahun 2024 ini kami tidak dapat menghitung kebaikan-kebaikan-Mu yang kami alami di dalam hidup kami. Dan apapun keadaan kami pagi hari ini, kami tetap mau berkata, Engkau Yesus tetap setia di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di penghujung tahun 2024 ini, satu hal yang kita mau naikkan, kita hanya mau berkata terima kasih Tuhan. Engkau sudah menghantar kami sampai di penghujung tahun ini, karena Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, kami tetap memilih untuk percaya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur meskipun doaku percaya dan mengucap
setia melakukan firman-Mu. Engkau bekerja lebih dalam di setiap pribadi kami pagi hari ini. Kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan Tuhan. Biar kuasa urapan Allah mengalir bagi hamba-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Rahasia kebenaran firman-Mu dibukakan lewat hamba-Mu. Maka kami semua yang mendengar firman Tuhan, kami diurapi oleh Tuhan. Sehingga kuasa iblis, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang coba mencuri firman-Mu pagi hari ini, kami percaya lewat pujian penyembahan kami di dalam nama Yesus, kuasa iblis sudah dikalahkan. Kami bebas untuk kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Bahkan kami akan memberikan korban persembahan yang pertama di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Terus pujian tadi, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, tetap memilih dan percaya dan berucap syukur. Meskipun doaku, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih, ku percaya dan berucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, pertama kita akan melihat ini, saudara, kita akan lihat cuplikan untuk Natal kemarin ya. Kita akan lihat dulu. Dan kedua, tentu saya sebagai gembala sidang berterima kasih ya kepada saudara semua panitia yang ditangani oleh pemuda remaja ya dalam hal ini, sehingga telah berjalan dengan baik. Dukungan saudara juga sudah sangat baik bagi anak-anak muda ini. Saya waktu lalu, terus siapa yang tangani di sana, Ibu Maya ya, Ibu Maya ya. Ibu Maya bilang, Pak Pendeta, saya selama nangani di sini baru kali ini ditangani anak remaja katanya. Bikin event-event maksudnya gitu di sini. Nggak pernah ada remaja tangani. Biasanya orang sudah ini. Terus dia tanya gini, oh memang mereka sudah profesional ya Pak, sudah biasa maksudnya ngerjain. Saya bilang,
Saya nggak tahu juga mereka profesional apa. Ya, tapi satu hal intinya dia bilang luar biasa ya anak-anak bisa kerjakan begini. Nah gitu. Ya oke, saudara. Dalam hal ini jemaat Tuhan mari tepuk tangan dulu buat semua panitia yang ada. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati terus. Mereka juga sudah dekorin ini anak remaja yang dekor juga ya. Kalian yang dekor ya. Ya makasih ya. Dan pindahin dari sana. Angkat-angkat barang. Aduh saya juga lihat mereka. Aduh. Pokoknya saya cuma doa Tuhan jangan sampai ada yang sakit. Jangan sampai ada yang sakit. Karena saya juga udah rasa badan saya sudah. Padahal saya tidak banyak kerja juga, cuma lihat-lihat gitu ya, paling ngangkat sedikit-sedikit. Di hari itu saja saudara saya lihat, ini bisa selesai nggak? Saya waktu di sana udah sampai 2:30. Talia masih hias baru 2 tiang. Wah ini tinggal 1,5 jam. Wah saya mau pikir tulang, saya langsung bilang, sorry ya om pulang dulu, karena saya mau ikut mikirnya udah stres. Ini kayaknya nggak selesai ini. Nah, gitu. Tapi ternyata pas saya datang, udah beres loh. Mereka malah udah ganti pakaian semua. Ya terima kasih sekali lagi. Nah oke, saudara, sebelum saudara tampilkan, tadi malam kami ketemu dengan Ibu Gembala, ketemu dengan apanya di sini Sintres ya bagian apa nih? GM-nya di kawan lama yang kelola mall ini, saudara, sampai hotel itu. Ketemu langsung saudara di satu meja makan. Jadi saya bilang tanya itu kapan hotelnya jadi. Dia langsung Ibu Gembala langsung tanya itu hotel kapan jadi. Dia bilang bulan Juni apa Juli. Juni ya, Juni udah jadi ya. Jadi bulan Juni udah jadi, kita nanti Natalnya berarti kan nggak perlu keluar kota wisata karena kan belum bisa pakai gereja kita. Nanti 2026 baru boleh Natalan di gereja kita yang baru. Ya saya bilang, oh ya udah. Kemarin saya bilang, oh ya berarti kita udah bisa Natal. Udah bisa kata kita gitu. Jadi kita bisa pakai hotelnya mereka gitu ya. Di sana dan nanti yang nangani kan perwada nih. Nah nanti wadah berikut wadah sekolah minggu. Nah wadah sekolah minggu kan yang nangani itu. Tapi tetap aja ya wadah pemuda remaja siap-siap aja kerja ya. Tapi tetap ada sekolah minggu yang membawainya ya. Oke, jadi siap-siap saja saudara ya, siap-siap. Saudara bantu yang sekolah minggu, anak-anak remaja juga konsepin bagaimana nanti acara nanti. Kita akan bikin di hotel itu. Oke, Tuhan berkati. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita lihat dulu sebentar saudara cuplikan untuk acara Natal kita kemarin. Dipersilakan. Christmas adalah lebih dari sekadar lampu, nyanyian, dan hadiah. Ini adalah momen penebusan, saat Allah memberikan hadiah terbesar Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Dalam acara The Salvation Ladder, kami berkumpul bersama, merayakan kasih yang tak berkesudahan dan mengingat misi agung dari kelahiran Sang Juru Selamat. Dari anak-anak kecil hingga para orang tua, setiap langkah menuju ibadah ini membawa kerinduan untuk damai, harapan, dan kehadiran Tuhan. Acara The Salvation Letter mengingatkan kita bahwa Natal bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang pesan keselamatan yang mengubah hidup. Sebab untuk kita telah lahir Sang Juru Selamat, dan melaluinya kita menemukan hidup yang kekal. Anak-anak bersama orang tua mempersembahkan sebuah lagu pujian dalam harmoni yang menyentuh hati, dipadukan dengan tarian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan iman kita. Setiap gerakan, setiap nada, menjadi ungkapan syukur yang mendalam kepada Sang Juru Selamat. Dengan tarian yang penuh semangat, mereka menyampaikan pesan bahwa kasih Kristus tidak hanya melampaui waktu, tetapi juga melampaui budaya dan tradisi.
Anak-anak mempersembahkan sebuah drama yang menyentuh hati tentang kondisi dunia saat ini, di mana iman perlahan memudar. Mereka menggambarkan kehidupan modern yang dipenuhi kesibukan, keegoisan, dan kehilangan arah. Melalui drama ini, mereka mengajarkan bahwa kasih Allah adalah jawaban bagi dunia yang kehilangan harapan. Melalui kelahiran Yesus, Allah mengingatkan kita bahwa harapan tidak pernah sirna, terang selalu ada, dan keselamatan adalah hadiah yang tersedia bagi semua. Saat malam ini berakhir, biarlah pesan Natal ini tinggal di hati kita, mengubah cara kita hidup, dan memotivasi kita untuk menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Mari kita teruskan surat ini kepada setiap orang yang kita temui, karena kasih-Nya yang besar adalah alasan kita merayakan. Selamat Natal, damai, sukacita, dan terang Kristus menyertai kita semua. Tepuk tangan semuanya. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Mari kita sekarang masuk pada pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal 9, saudara. Di bulan Desember ini topik kita terus adalah mengenai Natal. Mari bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Kita akan baca dari ayat yang pertama, judul di sana Kelahiran Raja Damai. Ayat yang pertama kita akan baca sampai ayat yang ke-6 ya, bergantian saja. Ayat 1 saya ya. Bangsa-bangsa berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkannya sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita dalam panen, seperti orang bersorak-sorak untuk membagikan darah. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi gumpalan api. Ayat yang ke-5, sebab 6 ya. Ini 6 atau 5 di 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di dalam kerajaannya. Karena Dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, kelahiran Yesus Kristus yang saya akan sampaikan dalam poin ini, saudara, ada mungkin 3 saja ya, 3 atau kalau memang sampai 4 pelajaran. Kita belajar mengenai Yesus Kristus. Saudara, ini adalah ayat-ayat berbicara tentang Yesus. Tetapi kalau saudara lihat, letak ayat ini ada di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Nah, saudara tahu bahwa
Saya akan bicara poin pertama, saudara. Pelajaran pertama mengenai Yesus Kristus itu, saudara, diberitakan dalam Alkitab sebagai nubuatan. Nah, sebagai nubuatan ini begini, saudara. Nubuatan itu disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi dan disampaikan kepada umat Israel, begitu ya. Baru ditulis oleh Nabi. Nubuatan itu mengenai sesuatu yang ke depan, yang belum terjadi dan akan terjadi. Itu nubuatan. Nah, ini adalah nubuatan mengenai Yesus Kristus yang akan lahir nanti. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel. Nah, coba balik ayat yang pertama tadi, saudara. Ayat yang pertama dikatakan begini, saudara, bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Nah, ini, saudara, berbicara mengenai bangsa Israel pertama, saudara. Bangsa Israel pertama ini dikatakan mereka telah berjalan dalam kegelapan. Maksudnya begini, orang Israel di zaman ini, saudara, ini nubuatan ini begini. Ini di hidupnya Nabi Yesaya itu di abad yang ke-8, 700 tahun lalu, sebelum Yesus lahir, ya, jadi sebelum Masehi. Jadi masih ada 700 tahun lagi Yesus akan lahir. Sudah disampaikan firman ini melalui Nabi Yesaya. Nah, Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya bahwa Tuhan menggambarkan orang Israel itu sedang berjalan dalam kegelapan. Kenapa dibilang berjalan dalam kegelapan? Karena posisi itu, saudara, jadi kalau kita hitung dari sekarang, sekitar 2700-an tahun lalu, saudara, orang Israel yang tadinya, saudara, bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah, dibimbing oleh Tuhan. Ketika, saudara, ingat ya, dari pemerintahan Daud mereka itu berhasil, dari pemerintahan Salomo berhasil, terus masuk ke pemerintahan berikut. Saudara, mereka itu mulai, saudara, menyembah berhala. Jadi, saudara, bait Allah mereka pokoknya hanya ada bait Allah. Tapi mereka itu sudah tidak lagi datang kepada Tuhan. Tapi mereka itu adalah orang Yahudi yang beragama Yahudi ini, saudara, tapi untuk ke bait Allah tidak lagi. Sangat jarang. Jadi untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan itu jarang. Nah, sehingga, saudara, itu membuat mereka, saudara, satu sisi juga mereka itu ikut-ikut menyembah berhala. Nah, sehingga Tuhan menggambarkan mereka itu berjalan dalam kegelapan. Begitu. Jadi persoalan iman orang Israel kan Tuhan tidak mau dicampur dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Kamu harus boleh menyembah kepada Tuhan Yahweh itu. Atau dalam Alkitab kita itu menulis huruf besar semua, itu Tuhan. Nah, tetapi di dalam berjalannya dalam kegelapan ini, saudara lihat Tuhan datang pada mereka. Tuhan bilang, mereka itu yang bangsa ini berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi kalau saya lihat, siapa yang datang memberi terang adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang datang memberikan terang itu bagi mereka. Nah, makanya saya pernah bilang di konsel lalu, saudara, bahwa Natal itu adalah bukanlah manusia yang datang kepada terang itu, tetapi terang itulah yang datang kepada manusia. Sama dengan konsep kita bicara keselamatan. Bukan kita yang menyelamatkan diri kita, tapi Tuhan yang datang selamatkan kita. Itu konsep kita ya, saudara. Makanya kita menyebut keselamatan dalam Yesus adalah anugerah. Anugerah itu pemberian, datang dari Tuhan, bukan kita yang ke sana. Begitu. Nah, saya balik lagi, saudara. Jadi Nabi Yesaya, saudara, 700-an tahun, saudara, sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya ini sudah dipakai Tuhan untuk berbicara, bernubuat kepada orang Israel bahwa akan ada kelahiran yang dinanti-nantikan itu yaitu Mesias itu, saudara, yaitu Yesus yang akan lahir di Bethlehem ini. Nah, jadi begini, saudara, ya. Yesus sebelum dia lahir sudah dinubuatkan lebih dulu. Tidak ada kan di antara kita begini, saudara. Seandainya kami waktu nikah cuma tahu aja, oh pasti Tuhan kasih anak, begitu. Tapi kita tidak akan bilang begini, oh anak ini, ya sekalipun kami anaknya ternyata laki-laki, ya kami kan, tapi kan tidak tahu, begitu, saudara. Tapi Yesus, saudara, sebelum lahir sudah dikasih tahu, pokoknya anak ini akan lahir laki.
bukan perempuan. Nah gitu saudara. Anak ini akan lahir di Bethlehem. Jadi jelas alamatnya. Pokoknya semua jelas sekali. Tidak di bawah pohon korma. Begitu saudara. Jadi jauh hari sudah dikasih tahu. Saudara mau cari orang mana, saudara, manusia mana, bagaimana orang yang akan lahir itu, saudara, sudah dikasih tahu ratusan tahun. Dia bahkan kalau kembali kepada kitab Kejadian, berarti sudah ribuan tahun. Sudah diberitahu. Nah, kita bicara melalui Nabi Yesaya ini. Sudah memberitahu bahwa ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu yang akan lahir telah dinubuatkan terlebih dahulu. Sehingga penting bagi kita, saudara, kenapa saya menaruh poin yang pertama, saudara, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Karena begini, saudara, bahwa penting bagi kita untuk memahami itu ya, saudara. Karena ada agama-agama lain, saudara, mencaplok begitu, saudara. Dalam arti kata, nubuatan itu untuk nabi kami, nah, gitu, saudara. Kan begitu, saudara. Nubuatan itu, tapi kan herannya begini ya, saudara, bahwa mengambil nubuatan itu bukan berdasar kitab suci mereka, tapi berdasarkan kitab suci kita. Ini saya memberikan pelajaran ini bagi saudara supaya saudara jangan terpengaruh ketika mereka berkata, itu nubuatan kepada nabi kami. Nah gitu, saudara. Padahal di kitab mereka tidak ada nubuatan itu. Kamu lihat dari mana? Dari Alkitab. Nah kan aneh, saudara. Ya, aneh. Sama kalau saya bilang, seandainya bagi saudara bilang lahir ya, begitu. Ada seorang lagi mengandung gitu ya. Dia mengandung, dia lahir, terus saya bilang, itu anak kami. Nah kan aneh ya, menghitung ke anak kami. Loh, orang lahir di anak kami, kamu bilang di anak kami. Nah gitu. Jadi kembali lagi saudara, bahwa karena ini dinubuatkan dalam Alkitab kita, dalam kitab kita, tentu itu untuk saudara bahwa dikenakan juga di dalam kitab kita. Begitu. Jadi maksud saya mengajarkan saudara supaya saudara tetap berpegang iman saudara pada kebenaran firman Allah. Bagaimana dinubuatkan ini, saudara, tentu dijawab di dalam Alkitab kita juga. Pada waktu Yesaya ini menubuatkan, dikatakan tadi, saudara, bahwa dia akan, saudara, anak ini akan lahir. Ya, saya coba minta dulu di ayat yang ke ini, mundur. Yesaya 7 ayat 14, saudara. Yesaya 7 14. Ini ayat-ayat nubuatan yang saya akan kasih pada saudara. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi so bisa bayangkan tadi saya bilang 700-an tahun sebelumnya Tuhan sudah beritahu bahwa akan ada perempuan muda, Alma, perempuan dalam bahasa Ibrani ya. Perempuan muda itu yang belum belum bersuami. Jadi orang kan makanya kalau pikir ini kok perempuan muda tidak bersuami tapi kok mengandung. Nah gitu, saudara. Nah ini kan karya Tuhan. Kalau kita lihat digenapkan dalam kitab Matius, ditulis dalam kitab Matius, dalam kitab Lukas, saudara, bahwa perempuan muda ini mengandung itu dari Roh Kudus. Sekalipun Alkitab mencatat, saudara, sekalipun akhirnya Maria bersama-sama dengan Yusuf, tetapi jelas secara teks berkata mereka tidak tidur sebagai suami istri. Tapi perempuan ini mengandung, yaitu Maria ini. Dia mengandung dan jelas dikatakan saudara akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi jauh hari sudah dinubuatkan ada perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan. Kalau kita kan saudara, orang dalam kandungan saja saudara, baru dia hamil kita akan bilang, dia sudah mengandung. Kalau sekarang sudah masa canggih, saudara, berapa bulan kemudian sudah bisa ketahuan. Sekalipun kadang-kala bisa meleset. Maksudnya ini laki atau perempuan. Nah gitu, saudara. Tapi ini di zaman 2700-an tahun lalu belum ada alat namanya USG, saudara, mau lihat itu. Bagaimana mau USG? Orang Marianya aja belum ada kan pada waktu itu. Maksudnya Maria yang akan mengandung ini belum ada. Tapi Tuhan tuh sudah kasih tahu. Nah begini, saudara.
Tuhan itu kan begini. Pahami, Tuhan kita itu, dia adalah Tuhan yang sudah ada, bukan sudah ada kata Alkitab, aku ada ya ada. Maksudnya begini, Tuhan itu ada di zaman kekekalan, Tuhan itu ada di zaman sekarang dalam waktu bersama ya saudara. Tuhan ada di zaman kekekalan, Tuhan ada di zaman waktu sekarang bagi kita, Tuhan ada juga di depan sana. Jadi dalam waktu bersamaan Tuhan itu ada. Nah, 700-an tahun sebelum Yesus itu lahir, saudara tahu bahwa di mata Tuhan, tadi dikatakan telah seorang anak telah lahir. Kalau di sini saudara, telah atau akan? Akan. Jadi saudara bisa bayangkan Tuhan kita ya. Dia akan berarti ada di waktu yang sebelum. Tetapi Tuhan juga coba pindah ke Yesaya tadi ayat yang keberapa tadi ya? 9 ayat yang kelima, tidak salah. Ayat yang kelima, Yesaya 9 ayat 5. Coba lihat di sini. Kalau tadi tahan yang akan, kalau ini bilang apa? Sebab seorang anak apa saudara? Telah lahir. Tadi akan. Ini Yesus ada di sini. Tuhan itu ada di sini. Tapi dalam waktu yang bersamaan, dia bisa sudah ada di sini. Haleluya saudara. Jadi ketika Tuhan bicara saudara akan lahir, tapi dia bicara juga sudah lahir. Sama dengan saya pernah katakan begini bagi saudara. Saudara, satu sisi kita semua di tempat ini. Posisi kita sekarang ada di sini. Tuhan itu bisa bicara, oh kalian ada di gereja. Tapi bisa juga dalam waktu yang sama Tuhan bilang, kalian semua sekarang ini sudah ada di sorga. Karena Tuhan tahu siapa saja orang itu saudara yang akan masuk sorga. Sebenarnya masuk sorga itu saudara, Tuhan, saya pernah bilang begini, orang yang masuk sorga itu di mata Tuhan ya, bukan mata kita. Dia sudah tahu berapa orang. Haleluya saudara. Dia sudah tahu. Kalau dia bilang begini, oh yang masuk surga itu, seandainya yang masuk surga itu cuma ada 1 miliar orang, seandainya begitu. Sementara orang lahir di muka bumi ini mungkin seandainya ada 10 miliar sampai dunia kiamat. Jadi ada 10 miliar, tapi Tuhan bilang yang masuk cuma 1 miliar. Makanya ada pengajaran kita begini saudara. Tuhan itu Tuhan Yesus itu menebus dosa orang yang masuk surga. Karena dia itu sudah tahu, saudara. Jadi Tuhan itu adalah di waktu yang sekarang, dia juga sudah tahu. Jadi sebelum sebelum Nabi Yesaya ini, saudara, di Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah bagai kermisi, dia akan putihkan seperti salju. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan tahu orang-orang yang apapun keadaan kondisinya, mau salah, mau benar, mau lemah, mau kuat, dia punya iman tetap kepada Tuhan. Tuhan tuh tahu orang-orang itu. Makanya saya pernah katakan, saudara ketika sudah percaya Tuhan, yang adalah satu-satunya jalan keselamatan, mau saudara sedang lemah, sedang kuat, sedang tidak ada uang, sedang ada banyak uang, saudara punya komitmen iman kepada Tuhan Yesus, harus tetap sekali Yesus, tetap Yesus, tidak boleh berubah, tidak boleh tinggalkan. Amin, saudara. Tidak boleh. Nah, saya balik lagi. Saya membawa iman saudara untuk melihat bagaimana nubuatan ini Tuhan memberitahu dan Tuhan tidak akan meleset. Karena nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kan dari Tuhan. Jadi Yesaya cuma menyampaikan. Padahal dia itu secara manusia dia tidak tahu, bukan berarti Yesaya bernubuat dia hebat, bukan. Karena Tuhan yang sudah ada di sana, Tuhan akan bilang, nih anak ini begini, nanti dia lahir di daerah ini, dia lahir di kandang Bethlehem. Nah bagi saudara, kemarin bikin tutup itu apa ya? Saya pikir-pikir, jangan-jangan itu kandang, nah, gitu saudara. Oh rumah ya, iya rumah ya. Oh iya bentuk rumah, makanya saya iya benar saya. Oh bagus juga mereka, jadi mereka sudah pahami. Ya.
letak di mana. Tapi kan tinggal konteksnya ya saudara, kalau Yesus lahir harus di kandang. Kalau saya bikin drama harus di kandang. Tapi kalau konteksnya orang Majus, Yesus lahir, Yesus itu bicara berarti dia sudah di rumah kan gitu saudara. Sudah ada di rumah. Nah saya balik lagi. Saudara, ini yang saya bilang saudara bahwa betapa kita ini punya petunjuk Alkitab mengenai Yesus ini yang dinubuatkan ini. Begitu luar biasa, makanya begini saudara, orang ini terheran-heran. Kitab suci kita, Alkitab kita itu begini saudara, itu kan adalah, kalau kita bicara buku yang menuliskan nubuatan-nubuatan, saudara bukan cuma orang Kristen ya, mengagumi Alkitab kita. Itu banyak orang-orang yang bukan agama Kristen, mau ateis, mau dia juga agama lain. Saya tidak sebutkan satu demi satu agama lain. Tapi kalau mereka bekerja di bidang saudara, di bidang apa namanya ini? Aduh kok sih tidak bisa keluar. Yang purbakala itu saudara, bidang apa namanya ini? Arkeolog, saudara. Ini kan macam-macam bidang. Saudara tahu bahwa mereka akan melihat saudara, ini Alkitab ini agama apapun, itu satu kekayaan yang ada di muka bumi, yang ada. Karena cuma Alkitab, saudara, yang punya, yang tulisan yang ribuan tahun lalu, dan bukan cuma sedikit. Ini setebal ini kalau pakai buku, itu sudah ada di ribuan tahun lalu. Yang masih ada sampai sekarang. Bukan berarti orang ateis, ini bukan persoalan iman. Mereka melihat kekaguman zaman dulu, mereka menulis Alkitab itu. Makanya saudara saya bilang gini saudara, bukan cuma kita saudara sebetulnya. Kalau orang-orang tadi saudara bekerja di arkeolog, mereka banyak ke Israel. Bahkan mereka bisa lihat Alkitab. Makanya saya bilang kalau saudara ikut tur nanti di bulan Maret, saudara akan dibawa kan saudara bagaimana gulungan Alkitab itu dikasih lihat nih. Di Museum Alkitab itu ribuan tahun lalu. Yang kesana lihat itu bukan cuma orang Kristen, saudara. Orang-orang yang di luar itu pun mereka bisa lihat langsung. Nah kita balik, itu ditulis. Kenapa saudara? Luar biasa, karena di zaman ribuan tahun lalu Alkitab bisa ditulis itu saudara, 2700 tahun lalu. Kok masih bisa diterpelihara ini, masih ada tulisannya. Kembali lagi bahwa karena memang Tuhan menubuatkan tulisan-tulisan itu untuk iman kita. Amin saudara. Kan iman kita harus berdasarkan tulisan Alkitab. Makanya Tuhan pelihara. Jadi kita beriman berdasarkan Alkitab. Ketika kita melihat Yesus ini saudara di dalam perjanjian lama, itu kita biasa menyebut adalah Yesus dalam perjanjian lama, saudara, yang dalam natur manusia itu telah dinubuatkan. Dinubuatkan oleh firman Allah. Bagaimana nubuatan itu? Itu ditulis di dalam Alkitab. Nah, saya sudah baca tadi yang Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Masih kita bicara dulu nubuatannya. Saya terus menanamkan ini supaya saudara bisa punya iman, bisa melihat. Oh, kalau di perjanjian lama dalam natur manusia Yesus itu dinubuatkan. Nah gitu, dinubuatkan. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tahan dulu ayat ini. So lihat ya saudara, saya bilang tadi yang mengandung lahir juga dia laki-laki, mengandung dari seorang perempuan yang belum menikah, masih perawan. Tapi lihat ini juga bicara saudara, tempat dia mau lahir pun tahu di mana. Sulit ya kalau kita manusia sekarang seandainya begini. Oh, istri kita sebagai suami, istri kita mengandung. Ya mengandung. Tempat mau lahir kita belum tentu kita akan, dia lahir di sini, akan lahir di sini. Sekarang sih saudara berapa hari kemudian biasa karena ada dokter pembimbing kita, ibu-ibu itu ya, mau melahirkan dia akan kamu nanti di sini ya,
di rumah sakit ini atau di bidang ini ya macam-macam begitu tempatnya. Tapi ini ribuan tahun, saudara. Ya bisa saya bilang ribuan tahun, saya bicara konteks Yesaya. 700-an tahun lebih, itu tempatnya saja dikasih tahu. Ini tempatnya. Lahir di Bethlehem, ini kata begitu. Di Efrata, tempatnya banyak gembala-gembala. Gembala domba ya saudara. Di gembala domba itu mereka mengembalakan domba yang dikonsumsi, makan. Ada domba juga yang sudah disiapkan untuk dikorbankan di Bait Allah. Jadi di Bethlehem tempatnya. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi Tuhan berfirman tentang Yesus itu saudara, dia akan bangkit memerintah Israel. Nah makanya saudara, orang Israel ini kan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, saudara, orang Israel pikir dia adalah seorang raja politik. Karena pada waktu itu orang Israel kan dijajah oleh Romawi. Tapi ternyata tidak. Dia bukanlah memerintah sebagai orang Israel sebagai raja politik, tapi dia adalah raja, kita baca di Yesaya tadi, dia adalah raja yang kekal untuk semua orang percaya, bukan untuk orang saudara, untuk orang Israel dalam hal ini hubungan darah. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbulakan. Nah ini dia saudara, ini kan saya bilang begini. Satu sisi Yesus itu dinubuatkan akan lahir gitu ya, di Bethlehem. Tapi saudara, ini kan natur manusianya akan lahir di Bethlehem. Tapi dalam natur dia Allah sudah ada sejak kapan saudara? Jadi bukan sana Yesaya di sini terus dibilang akan lahir 700 tahun kemudian. Tapi pribadi Yesus itu orang yang sama, Yesaya yang sama menceritakan dia sudah ada sejak kapan? Purbakala, permulaannya. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Purbakala bukan berarti menunjuk kepada zaman Adam dan Hawa, bukan. Jadi permulaannya itu maksudnya menunjuk dia itu sudah ada sejak kekal. Makanya tidak lepas saya terus mengajarkan saudara bahwa Yesus kalau saudara harus lihati dan imani di iman yang benar adalah harus melihat Yesus satu pribadi, dua natur atau dua sifat. Tinggal saudara mau bicara, makanya seperti ini. Mau bicara gimana kok? Tadi Yesaya bilang akan lahir. Akan begitu. Loh kok ini bilang sudah ada? Supaya saudara tidak bingung. Berarti ini berbicara Yesus pribadi dalam dia Allah sudah ada sejak purbakala atau kekekalan sudah ada. Tapi dalam natur manusia dia lahir nanti di Bethlehem. Ayat 2. Baca 1, 2, 3. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi Nabi Mika ini memang dipakai Tuhan juga untuk berbicara. Kenapa harus beberapa nabi, saudara? Karena orang Israel itu, saudara, begini ya, mereka itu kan punya aturan Taurat, 2 atau 3 orang bersaksi, itu baru sah. Nah gitu saudara. Sekalipun kadang-kadang ini nabi. Makanya ada Nabi Yesaya, ada Nabi Mika. Ada berapa nabi, saudara, yang menubuatkan itu, ya. Nah, dikarenakan saudara kembali ayat 1 tadi, dia sudah ada, makanya sudah ada sejak purbakala, kekekalan. Makanya ayat ini, saudara, ayat 1 tadi, saudara, kita saudara? Sandingkan kepada Yohanes 1 ayat 1, saudara. Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini dia, saudara. Mari baca 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
ini anak itu sudah dibuatkan. Firman ini menunjuk pada Yesus. Jadi pada mulanya dia, firman itu ya, di pada mulanya dalam kekekalan itu anak, Yesus itu disebut firman, itu bersama-sama dengan Allah atau Bapa. Dua pribadi itu ada bersama dengan Bapa, itu pada mulanya. Terus dijelaskan lagi, saudara bersama-sama dengan Bapa, dan kembali lagi, anak itu atau Yesus atau firman itu adalah apa saudara? Allah. Maka selalu saya bilang Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi kalau tulis di sini 3, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi yang tulis Allah hanya satu. Itu caranya. Lompat ke ayat 14. Bagaimana lihat firman itu? Nah. Ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yohanes 1 ayat 1 bicara dia dalam kekekalan. Tapi kita lihat Yohanes 1 ayat 14 bicara apa? Dia menjadi manusia. Mari baca 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sampai situ saja. Jadi kalau saudara lihat bahwa nubuatan-nubuatan tadi telah digenapi. Makanya kita bisa merayakan saudara. Sekarang ini kan semua sudah digenapi. Kami hamba Tuhan menyampaikan ini saudara, supaya saudara memiliki konsep iman saudara. Bagaimana Yesus lahir itu bukan dia datang terus mengandung Marianya. Tidak saudara. Memang sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sudah dibicarakan. Kalau di zaman Musa kan saudara berarti 1500 tahun. 1500 tahun dari waktu Yesus lahir. Mundur ke belakang sebelum Masehi. Musa sudah beritahu Yesus itu. Nabi Yesaya 700-an tahun. Jadi diulang-ulang oleh para nabi pada waktu itu saudara. Untuk menyampaikan. Sehingga saudara tujuan saya menyampaikan. Memunculkan iman pada kita. Bahwa Yesus yang lahir bagi kita. Bukan sekedar Roh Kudus datang pada waktu saat itu. Sudah disampaikan sebelumnya. Pada waktu para malaikat datang kepada Maria. Itu adalah datang mau menyatakan. Nubuatan-nubuatan sekarang akan digenapi. Nah saudara, sehingga bagi kita, saudara, anak ini, ya dikatakan juga sebagai anak yang tunggal, dia sebagai nubuatan. Oke, saya tinggalkan dulu. Jadi pahami dulu saudara bahwa Yesus ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga bagi kita, saudara, tentu dinubuatkan dalam Alkitab. Tentu digenapi di dalam Alkitab, bukan di kitab orang lain. Sekarang media sosial, sehingga orang saudara bisa lihat kapan aja. Kadang-kadang saudara lihat media sosial, bisa lihat media sosial yang Kristen, bisa lihat media sosial yang di seberang. Yang saya bilang tadi, kadang-kadang mereka mengklaim bahwa ini nubuatan untuk nabi kami, bukan untuk Yesus. Tentu iman saudara setelah mendengar firman Allah, saudara punya iman yang saudara ya? Seperti saya bilang tadi ya, logika kita saudara, tentu kalau di dalam Alkitab digenapi dalam Alkitab, dia tidak akan digenapi dalam kitab orang lain. Nah gitu. Sama dengan saudara punya saudara saya bilang tadi ya, saudara kalau ditulis di dalam kakak saudara, jangan pergi cari nama saudara di kakak orang lain. Iya kan saudara? Terus kita bilang, sekalipun kadang-kala bisa saja namanya sama gitu saudara, namanya Abraham. Terus di kakak sana juga ada namanya Abraham. Berarti yang benar nih Abraham ini. Nah itu jangan saudara, sekalipun sama. Sekalipun dibilang sama-sama nabi, sana maksud saya begitu. Yesus juga disebut nabi saudara. Dalam natur manusia disebut nabi. Terus di sana juga komplain, ini juga kami bilang nabi. Nah gitu saudara. Nabi di mana? Jangan lihat di nabi kakak kalian. Harus dilihat di kakak kami karena ditulis di sini. Maksud saya, ketika ini disebut dinubuatkan saudara di Alkitab, jawabannya juga harus ada di dalam Alkitab. Nah oke, kita tinggalkan ini saudara. Jadi karena ini sangat penting dalam hal mengenai nubuatan. Yesus itu telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama dan telah digenapi
di dalam perjanjian baru. Penggenapannya saya minta baca saja saudara, Lukas 1 ayat 27. Lukas 1 ayat 27. Mari baca, 1, 2, 3. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu apa? Maria. Kalau tadi dibilang anak seorang perempuan muda akan mengandung, dan ternyata saudara perempuan muda itu adalah Maria. Saudara, Maria. Oke. Saya masuk pada pelajaran yang kedua, saudara. Tadi pertama, saudara bicara tentang Natal atau Yesus itu sudah dinubuatkan. Yang kedua, saudara, kita balik ke kitab Yesaya tadi. Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi. Ayat 5. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saya bahas ini dulu, saudara. Seorang anak. Tadi sudah sempat saya singgung. Ini bicara apa? Seorang anak. Ini tentu saudara bukan berbicara pribadi Bapa, bukan berbicara pribadi Roh Kudus. Ini sangat penting. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena saudara, ada kan yang istilah kita kalau kami teologi ya berkata oneness, itu orang itu istilah saja ya saudara. Ini dia percaya begini, Bapa itu ya anak itu ya Bapa. Roh Kudus itu ya Bapa, anak itu ya Roh Kudus, Bapa itu ya Roh Kudus. Jadi hanya satu pribadi saja. Saya pernah kasih tahu saudara, ini yang sesat ya saudara. Ini saudara harus tahu itu. Saudara sesat. Saya pernah kasih contoh bahwa seperti saya kalau di gereja adalah gembala, dalam pribadi yang satu ini juga kalau di rumah adalah Bapak, pribadi yang sama. Kalau saya lagi di kampus atau di sekolah lagi ngajar, itu disebut dosen atau guru, pribadi yang sama, tapi 3 fungsi berbeda atau 3 peran berbeda. Berperan sebagai gembala, berperan sebagai orang tua, berperan sebagai dosen. Nah ini yang salah. Makanya ini sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bapa tidak pernah lahir, Roh Kudus tidak pernah lahir. Yang hanya lahir itu anak. Itu maksudnya. Haleluya saudara. Seorang anak telah lahir. Nah, kalau kita lihat telah lahir, dibilang telah lahir, ini yang saya bilang tadi, saudara kalau lihat Yesus ini telah lahir. Tadi saya bilang Yesaya ini sebelum Yesus lahir berapa tahun saudara? 700-an tahun sebelum Yesus lahir. Tapi telah lahir. Nah ini saya sudah sempat bilang tadi, untuk membawa kita melihat Tuhan kita, yang dimana Tuhan kita itu maha, yang ada pada waktu lalu, ada saat ini, tapi dia berkata telah lahir. Nah dia bicara kepada manusia, tapi dia bicara juga dalam status dia Allah. Dalam status dia Allah, itu sudah lahir, sekalipun 700-an tahun. Saya pernah bilang kepada saudara juga begini, kita punya anak-anak. Saya izin saja pakai anak saya lah. Anak saya yang 2, Faithful File, belum nikah. Kan mereka belum nikah. Tapi di mata Tuhan sudah tahu mereka mau nikah dengan siapa. Di mata Tuhan mereka itu akan punya anak berapa. Bahkan sudah punya anak di mata Tuhan. Tapi kalau bicara ke mereka bilang, mikir nikah aja belum, masa kita sudah punya anak? Iya, di mata manusia. Tapi di mata Tuhan itu sudah ada. Amin, saudara. Nah, demikian juga itu, saudara. Telah lahir, saya mau bawa kepada saudara untuk tujuan iman kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang kita sembah ini. Kalau dia berbicara telah lahir, ya ini juga tujuan bagi saudara ya. Saudara kadang-kala di agama seberang mereka tahu Alkitab pun tidak benar. Kenapa? Orang ini 700-an tahun kok bilang setelah lahir, padahal kan 700-an tahun berikut baru dia lahir. Nah, tentu sebagai jemaat Tuhan, saudara memiliki pemahaman iman untuk bisa menjelaskan bahwa yang dimaksud ini Tuhan bicara dari sisi Tuhan. Tuhan tidak ada batasan waktu. Bagaimana orang ke depan itu di mata Tuhan itu sudah ada. Nah gitu.
Oke, jadi dia telah lahir. Sebentar, saya sudah habis waktunya. Saya lompat aja dulu, saudara. Maksudnya saya mau kasih contoh, saudara melihat untuk bisa menjelaskan telah lahir dari sisi Tuhan ya, saudara. Sisi Tuhan, saya bilang aja begini, supaya saudara tidak kelamaan baca. Tapi kalau sudah bisa tampilkan aja ayatnya. Saudara ingat Petrus ya? Petrus itu pada waktu bersama dengan Yesus berkata begini, sebelum ayam berkokok berapa kali? 3 kali engkau telah menyangkal aku. Padahal peristiwa itu belum terjadi, tapi telah, Tuhan bilang telah. Nah, sehingga saudara, bagi kita melihat, baik membaca Alkitab, baik juga mengimani kepada Tuhan kita yang harus kita banggakan, kita punya Tuhan yang benar. Saudara, Tuhan yang, saudara, di mana kita tidak salah menyembah kepada Tuhan. Kita sudah punya iman kepada Tuhan yang benar, di mana Tuhan kita itu yang ada di waktu manusia kita sekarang, tapi dalam waktu yang sama dia sudah ada di depan. Makanya dia berkata, saudara, bahwa jangan takut, jangan khawatir masa depan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di sana. Bagaimana supaya kita bisa menikmati Tuhan di sana? Ikuti kata firman Allah. Haleluya, saudara. Ikutin kata Tuhan. Tuhan suruh apa? Ikutin saja. Tuhan bilang, aku tidak pernah merancangkan kamu kecelakaan. Tidak, Tuhan bilang, tapi aku merancangkan kamu apa? Damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Sehingga iman kita tidak boleh berhenti hanya pada aku percaya Tuhan, tapi iman kita juga harus percaya firman Allah untuk kita taati. Karena Tuhan kita yang sama ada di sini, dia juga yang sama sudah ada di depan. Kita sebentar lagi tinggalkan tahun 2024. Tapi kita percaya tahun 2025 pasti kita lebih baik. Yang penting ikut Tuhan terus, taati Tuhan terus. Amin, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu iman keselamatan kita. Tapi sekali engkau taat pada firman Allah, taati terus firman Allah. Amin. Taatin terus firman Allah. Saya percaya, saudara, firman Allah berkata, dia akan bawa engkau naik dan bukan turun. Tapi taati firman Allah sampai kita masuk surga yang kekal. Amin. Puji Tuhan, saudara, demikian saya menyampaikan firman Tuhan bagi saudara saat ini mengenai Yesus itu, saudara, telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama sebelum dia lahir, dan dia itu adalah Tuhan. Dia punya natur manusia, dia punya natur Allah. Dan kita bangga, dia adalah juru selamat kita. Nanti minggu depan saya jelaskan atribut dia, bahwa dia itu penasihat ajaib, dia itu Allah yang perkasa, dia itu Bapa yang kekal, dia itu Raja Damai. Ini atribut Yesus ya. Nanti tanggal 25 saya jelaskan. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita tunduk kepala. Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah lahir 2000 tahun lalu untuk kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur kepadamu. Setiap kami yang telah datang saat ini mendengarkan firman-Mu, tumbuhkan iman kami Tuhan. Karena tidak ada juru selamat lain selain hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Apapun keadaan kami, mungkin ada yang sedang lemah, ada yang sedang bermasalah di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Tetapi iman percaya kami adalah tetap kepadamu Tuhan. Engkau pertolongan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Setiap pergumulan kami umat-umat-Mu di tempat ini, baik kesehatan, pergumulan dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, kami terus taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena setiap pergumulan kami percaya ada jawaban dari Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam iman kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas.
Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dengan kasih Kristus nanti, saudari Natalia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan selalu didik kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan dan berbuah di dalam setiap lengkap hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua dan Engkau berkati persembahan kami biarlah boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Bila ku ingat cinta Tuhan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar terus diberkati Tuhan, terus dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan. Diberkati baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik WL, singers, pemusik, multimedia, Asyar, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk pengumuman kegiatan kita, sebentar jam 10 saudara ada ibadah anak-anak disertai perayaan Natal ya. Khusus anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa anak-anak ya, jam 10 ada ibadah. Dan sore ada ibadah raya yang kedua jam 5 sore di gereja. Dan hari Senin besok saudara ada doa puasa mingguan kita GPDI Kota Wisata. Tinggal kita pilih puasa Esther, Daud, Adam atau Daniel. Dan hari Rabu adalah tanggal 25 Desember. Ibadah Natal 2024 GPDI Kota Wisata di gereja jam 9 pagi. Ingat ya, bukan jam 8, tapi jam 9 pagi hari Rabu ada ibadah Natal kita. Puji Tuhan. Dan hari Sabtu tetap ada doa pagi tapi melalui via Zoom jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan minggu depan ibadah seperti biasa ya, jadwal seperti biasa. Ibadah raya yang pertama jam 8 pagi dan ibadah anak-anak jam 10 dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Tidak ada, mari kita semua bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Di akhir ibadah kita pagi hari ini kita bersyukur Tuhan sudah menolong, sudah mengisi ibadah kita. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya.
yang begitu besar Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau sudah buat bagi kami. Kami juga bersyukur untuk ibadah yang kami sudah lakukan pada pagi hari ini. Biar semuanya ini menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran-Mu, kami diberkati oleh hadirat-Mu Tuhan. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan Tuhan, dan kami percaya kekuatan yang baru menjadi bagian kami Tuhan, untuk kami melangkah pada hari-hari yang akan datang. Kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh karenanya kami terus berseru kepadamu Tuhan, pegang tangan kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau supaya Engkau terus menggenggam hidup kami, sehingga kami tetap berada di dalam jalan-Mu. Kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan yang Engkau siapkan bagi kami. Kami boleh menikmati setiap kemuliaan yang Engkau sudah persiapkan bagi setiap kami, asalkan kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini khususnya kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, dengan begitu banyak pergumulan, berbagai pergumulan yang ada, baik mengenai kesehatan, mengenai rumah tangga, mengenai usaha mata pencarian pekerjaan, mengenai anak-anak hari depan mereka Tuhan, dan terutama mengenai iman percaya kami kepadamu. Kami hanya berseru kepadamu Yesus Tuhan, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami berseru memanggil nama-Mu, dan kami serahkan setiap pergumulan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tilik kami satu persatu Tuhan, Engkau jamah dan Engkau lawat setiap kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau mampukan kami untuk melewatinya, Engkau mampukan kami untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, dan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari yang akan datang kami akan terus dituntun oleh Engkau, terus berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, bahkan sebentar ada Natal, anak sekolah minggu, ibadah sore, nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mendahului, Engkau yang bekerja di dalamnya Tuhan, dan biar kemuliaan-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pergumulan kami juga Tuhan untuk rumah ibadah kami, ruko yang kami sudah sementara ini Tuhan, kami masih melakukan pembayaran cicilan, bahkan dalam pembangunan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat. Setiap dana yang dibutuhkan kami percaya Engkau mengadakan, dan Engkau berkati setiap kami umat-umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Umat-umat-Mu yang saat ini tidak hadir Tuhan, apapun keberadaan mereka, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sementara berlibur. Saat ini kami hanya berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga melawat mereka Tuhan, Engkau menjamah mereka, melindungi mereka Tuhan, sehingga minggu-minggu yang akan datang boleh kembali beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa,
pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.